We must up the place, turn up the bass and make them all out. You could be my new thing. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dengan saya, Patricia Lorinya Pasar Ibu dengan NPM A1G02243 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan kelas 1C dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Setiawan MPD. Nah, kalian pasti masih ingat kan video saya yang sebelumnya yang membahas tentang sekolah sebagai suatu sistem. Bagi yang belum menonton, silahkan dicek video saya yang sebelumnya. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bab yang ke-8 mengenai tentang manajemen pendidikan dan pendidik dan peserta didik sebagai salah satu pemenuhan tugas matkul pengelolaan pendidikan. Supaya kita lebih mengerti dan paham apa saja manajemen pendidik dan peserta didik, yuk kita bahas bersama-sama. Bab yang ke-8, manajemen pendidik dan peserta didik. Ada yang tahu nggak apa sih manajemen pendidik dan peserta didik? Yuk kita bahas bersama. Nah, manajemen pendidik dan peserta didik ada dua pembahasan. Yang pertama manajemen pendidikan, yang kedua manajemen peserta didik. Pertama, manajemen pendidikan. Definisi manajemen pendidikan. Manajemen pendidik adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan. Itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidik yaitu mengarahkan pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Di negara Indonesia ada salah satu direktorat tenaga pendidik di bawah Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan atau PMPTK yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola tenaga pendidik dan kependidikan. Ada 3 aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Perencanaan SDM merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen SDM. Yang kedua, ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial kinerja. Secara teknis, program ini memang harus dimulai dengan menerapkan tujuan dan sasaran, yaitu kinerja dalam bentuk apa dan bagaimana yang akan dicapai. Yang ketiga, pemberian kompensasi. Program kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah. Supaya tujuan tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua pihak, hendaknya program pemberian kompensasi ini didasarkan pada prinsip adil dan wajar. Aktivitas manajemen tenaga pendidik dan pendidikan yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Pemberhentian. Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian serius dari pimpinan. Pemberhentian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang KUHP. Berkeprimanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikan kepada organisasi. Proses pemberhentian. Musyawarah karyawan dan pimpinan. Musyawarah pimpinan serikat buruh dan dengan pemimpin pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Yang kedua, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik atau Pupil Personal Administration adalah layanan yang memusatkan perhatian
pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran layanan individu seperti pengembangan kejuaraan kemampuan, minat, sampai ia matang kebutuhan sekolah. Peserta didik mempunyai sebutan yang berbeda-beda. Pada tahap anak-anak disebut anak didik, pada jenjang pendidikan menengah disebut siswa, sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi disebut mahasiswa. Di samping itu, ada sebutan lain seperti murid, pembelajar, santri, dan trainee. Pengertian menurut ahli. Menurut Terry 1993 mendefinisikan manajemen sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Menurut pendapat lain, manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan peraturan, serta mempergunakan atau mengikut sertakan semua potensi yang ada, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien. Dan menurut KJ Fix 1991, manajemen peserta didik bisa diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik masuk sekolah sampai mereka lulus sekolah. Nah, tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut atau sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan. Fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi individualitas, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensial peserta didik yang lainnya. Agar tujuan dan fungsi manajemen peserta didik dapat tercapai, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik tersebut ialah: yang pertama, dalam mengembangkan manajemen peserta didikan, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Kedua, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, harus memiliki tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Tiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengembangkan misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan. Kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang secara upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Keenam, kegiatan peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian juga akan bermanfaat tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Dan yang ketujuh, kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik dan bagi di sekolah, lebih-lebih di masa depan. Nah, teman-teman, udah selesai nih kita membahas tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Mudah bukan kalau kita mempelajarinya dengan baik? Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Saya Patricia Lorena Basaribu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tutur kata yang tidak baik. Saya tutup dan selamat berjumpa di video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.